Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tentang gender dalam pandangan Islam. Apa sih itu gender? Gender itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Atau secara umum, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Nah, menurut Julia Krevas-Maus, gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng dalam teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Nah, jadi dapat disimpulkan gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, karakter, emosional antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini gender menurut Al-Quran ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, di dalam Quran surat tersebut dapat kita simpulkan Allah menjelaskan telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang paling terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan akal, perasaan, memberi petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena di hadapan Allah, mereka adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Nah, gender dalam pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan kodrat di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodratnya masing-masing. Nah, kesetaraan dalam Islam. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Nah, di sini apa sih itu kesetaraan? Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil. Keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, atau kandungan sama. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil. Dari salah satu kata kerja adalah yadilu, berarti berlaku adil atau menyamakan. Nah, di sini kesetaraan itu terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 124 yang artinya siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasan yang sama. Nah, di sini perempuan dalam Islam. Di antara kelompok masyarakat musyadafin yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki. Praktik pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi di kalangan jahiliyah telah diberhentikan total. Bahkan, Al-Quran menyebutkan bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah, dan oleh karena itu, tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, menurut Nasharuddin Umar, ada beberapa variabel yang digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel-variabel tersebut itu adalah yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Nah,
Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan. Yang pertama itu keyakinan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa adanya laki-laki, karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, yang kedua itu keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia laki-laki dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga, jijik. Bahkan lebih jauh lagi, perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Nah, di sini itu ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dalam perspektif normatif Islam, perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Tinggi rendahnya seorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan takwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penghargaan yang sama dengan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama atau the first itu, gender muncul di barat pada sekitar tahun 1980-an. Gender pada Islam merupakan suatu hal yang baru dan masih menjadi perdebatan karena di dalam Islam tidak mengajarkan diskriminasi antara laki dan perempuan. Nah, yang kedua, dalam pandangan Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kontraknya masing-masing. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ketika saya membahas materi ini. Kesalahan murni terdapat dalam diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.